Malam itu kabut turun lebih cepat dari biasanya. Angin berdesir pelan menyapu nisan tua yang mulai retak dan berlumut. Di tengah sunyinya pemakaman desa, berdirilah seorang penjaga kuburan tua bernama Awirio. Wajahnya keriput, matanya cekung, dan tangannya selalu menggenggam lentera minyak yang cahayanya redup kekuningan. Sudah puluhan tahun ia menjaga kuburan itu. Orang-orang desa percaya, selama Pak Wirio masih hidup, tak akan ada gangguan dari dunia lain. Tapi mereka tak pernah tahu. Setiap malam, Pak Wirio sebenarnya tidak hanya menjaga kuburan dari pencuri atau binatang liar. Ia menjaga sesuatu agar tidak keluar. Konon, di sudut paling belakang pemakaman itu berdiri sebuah makam tua tanpa nama. Tak ada yang tahu siapa yang dikuburkan di sana. Batu nisannya miring, tanahnya selalu basah, meski tak pernah diguyur hujan. Setiap malam Jumat, tanahnya bergerak pelan. Seperti ada yang bernapas di bawahnya. Malam itu, suara tanah terbelah terdengar jelas. Krek, krek. Pak Wirio menghentikan langkahnya. Lentera di tangannya bergetar. Dari balik kabut, tanah makam tanpa nama itu mulai menggembung. Perlahan, tangan pucat penuh tanah menyembul keluar. Jari-jarinya kaku, kukunya hitam panjang. Pak Wirio mendekat tanpa rasa terkejut. Wajahnya justru terlihat lelah. Kau bangun lagi, gumamnya lirih. Sesosok mayat setengah membusuk bangkit dari liang lahat. Matanya kosong, rahangnya ternganga. Bau anyir memenuhi udara. Namun anehnya, sosok itu tidak menyerang. Ia hanya menoleh ke arah Pak Wirio. Seakan mengenalinya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam muncul di antara nisan. Sosok-sosok tinggi berjubah gelap berdiri diam, mengawasi. Mereka bukan manusia. Mereka adalah arwah yang terikat di tanah itu. Pak Wirio menusukkan sekopnya ke tanah keras di depan makam. Sekali, dua kali. Ia menggali lubang kecil dan mengambil sesuatu. Dari dalam tas kain yang selalu. Dibawanya seikat bunga kering dan sebungkus tanah dari tempat lain. Aku masih menepati janjiku, katanya dengan suara parau. Ternyata, puluhan tahun lalu, Pak Wirio adalah orang yang tanpa sengaja membunuh seseorang dalam perkelahian. Mayat itu dikubur diam di makam tanpa nama. Sejak saat itu, arwahnya tak pernah tenang. Setiap malam tertentu, ia bangkit menuntut pengakuan. Pak Wirio memilih tinggal di pemakaman sebagai penebus dosa. Ia mengikat arwah itu dengan ritual sederhana yang dia pelajari dari orang pintar desa. Selama ia hidup dan menjaga tanah itu, arwah tersebut tak akan keluar dari area kuburan. Mayat itu perlahan merangkak kembali ke liang lahatnya. Tanah menutup sendiri, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Bayangan-bayangan hitam menghilang di telan kabut. Pak Wirio terbatuk pelan. Tubuhnya semakin rapuh. Lentera di tangannya hampir padam. Ia tahu waktunya hampir habis. Dan ketika penjaga kuburan itu akhirnya mati beberapa minggu kemudian, warga desa menemukan tubuhnya tergeletak di dekat makam tanpa nama. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menjaga pemakaman.